Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, bersama saya Fitriana Dewi. Dalam 15 menit ke depan, saya akan menemani Anda menggali informasi, menyerap inspirasi dalam kabar Dompet Duafa. Kabar sekitar aktivitas, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sodakoh dari Anda. Sahabat Zakat TV, Rabu 23 Mei 2012 lalu, PT PLN Pesero menyerahkan donasi sebesar 1 miliar kepada Dompet Duafa untuk Rumah Sakit Kesehatan Terpadu di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Hari ini Dompet Duafa menerima donasi yang cukup besar, 1 miliar rupiah dari PLN untuk Rumah Sakit atau Rumah Sakit Terpadu Dompet Duafa. Kita ucapkan terima kasih kepada direksi dan pimpinan dan staf PLN yang telah berkenan menyumbangkan dana tersebut. Insya Allah dana tersebut akan kita pergunakan untuk membeli alat-alat kesehatan. Karena alat kesehatan itu target kita 15 miliar, alhamdulillah sekarang sudah terkumpul 40%, sehingga dengan bantuan PLN ini menjadi lebih sedikit lagi kekurangannya. Secara simbolik, donasi ini diberikan langsung oleh Direktur Utama PT PLN Nur Pamuji kepada Ismail Asaid selaku Presiden Direktur Dompet Duafa. Penyerahan donasi ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemberdayaan umat. Rencananya dana akan digunakan untuk membeli peralatan medis Rumah Sakit Terpadu Dompet Duafa. Total kebutuhan peralatan medis senilai 15 miliar rupiah. Dengan bantuan dari PT PLN diharapkan dapat menutupi kekurangan tersebut. Nah, pada kesempatan ini sekaligus mumpung karyawan pada kumpul, jadi kita juga ingin mengajak mereka untuk menyumbang di gerakan sosial. Nah, pancingannya adalah sumbangan dari PLN senilai 1 miliar rupiah untuk membantu rumah sakit yang dibangun oleh Dompet Duafa di daerah Parung, dan 1 miliar itu akan digunakan untuk pembelian peralatan. Dengan ini mudah-mudahan nanti para karyawan yang lain dari warga PLN yang lain juga ikut berpartisipasi dalam program yang dilakukan oleh Dompet Duafa ini, ikut menyumbang sebagian dari yang mereka peroleh untuk keperluan penyelesaian pembangunan rumah sakit Dompet Duafa ini. Sebelum acara, sekitar 500 peserta karyawan dan direksi PT PLN nonton bareng film Kita Versus Korupsi, sebuah film yang dihasilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bekerjasama dengan Humanis untuk menanamkan kesadaran dan gerakan budaya mencegah korupsi di karyawan PT PLN. Sahabat Zakat TV, kesehatan merupakan salah satu bidang strategis penyaluran dana zakat, infak, sodakoh dari Anda. Bekerja sama dengan berbagai instansi, insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua. Tetap di Zakat TV. Kembali di kabar Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, besarnya potensi zakat di Indonesia menjadi faktor pemicu pemberdayaan umat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya tergarap. Faktor strategi, pengumpulan zakat, dan sinergi antar lembaga keuangan berbasis syariah menjadi perhatian Dompet Duafa untuk mensinergikan faktor-faktor tersebut. Sebanyak 133 bank syariah digandeng Dompet Duafa untuk bergabung dalam Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo, guna mengoptimalkan pengumpulan zakat. Kesepakatan ini tertuang dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang ditandatangani Presiden Direktur Dompet Duafa Ismail Asaid dengan Ketua Umum ASBISindo Aryawan Amin di Jakarta Selatan, Rabu 14 Maret 2012 yang lalu. Ya, ini sebetulnya kan cuman mengikuti perintah atau hadis Rasulullah saja. Segala sesuatunya serahkan pada ahlinya. Ya. Yang namanya perbankan itu secara umum dikatakan adalah orang yang berbisnis keuangan. Ya. Mengingat nature-nya, kita bisa mengatakan keuangan jangka pendek, keuangan selama hidup saja. Ya. Tapi kalau masuk ke perbankan syariah, ya, maka ini mengelola keuangan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Nah, kerjasama dengan Dompet Duafa ini betul-betul memastikan
dan makin meyakinkan bahwa urusan keuangan yang kita urus ini betul-betul akan jangka panjang. Artinya melebihi hidup kita lah. Ini kan tabungan akhirat semua ini. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun belum tergarap secara maksimal. Sebagai contoh, tahun lalu baru terkumpul melalui lembaga pengelola zakat tidak lebih dari 1,5%. Dengan kerjasama ini, diharapkan masyarakat akan lebih mudah menyalurkan dana zakatnya. Dengan ditandatangani kerjasama ini, kita berharap ya akan lebih banyak lagi dana zakat infak sedekah ini bisa dihimpun melalui perbankan. Karena kita berharap bukan saja nanti ya nasabah daripada bank itu hanya membayar zakat dari bagi hasil yang diperoleh dari bank itu, tapi kita berharap juga nasabah itu sendiri ya dengan adanya konter merasa mudah membayar zakat infak sedekah ini, sehingga dia juga bisa menyalurkan zakatnya langsung di perbankan syariah ini. Di samping itu juga kita berharap bank-bank syariah itu kan ada untungnya. Nah dari untungnya itu apa salahnya kalau 2,5% disalurkan juga kepada apa? Itu yang kita harapkan. Melalui layanan yang tersedia di bank-bank syariah yang menjadi anggota asosiasi, membuka gerai pelayanan zakat, infak, dan sedekah. Dana filantropi berupa zakat, infak, dan sedekah telah terbukti menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Melalui program-program pemberdayaan yang dijalankan lembaga pengelola zakat seperti Dompet Duafa, banyak masyarakat miskin yang terbantu dan tertolong. Sekedar diketahui, Asbisindo adalah perkumpulan 133 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 24 bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta 109 bank perkreditan rakyat syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sinergi antara lembaga keuangan syariah diharapkan mampu mendongkrak penggalangan dana zakat yang nantinya akan dikembalikan kepada umat dalam bentuk program-program di bidang kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian. Tetap di Zakat TV. Sahabat Zakat TV, bagi Anda yang hobi berbelanja, bukan berarti Anda melupakan ibadah loh. Setelah berbelanja, Anda dapat menyalurkan dana bantuan Anda untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui gerai-gerai zakat, infak, sedekah yang berada di swalayan dan mal-mal terdekat. Bagi Anda pelanggan setia Matahari Department Store, kini Anda bisa membayar infak melalui kasir Matahari Department Store yang tersebar di berbagai pusat perbelanjaan. Anda dapat mendonasikan sisa kembalian belanjaan Anda, pembulatan kembalian, atau bahkan infak melebihi kembalian dari belanjaan Anda. Salah satu caranya kami bekerja sama dengan Matahari Department Store ini. Bagi pelanggan Matahari Department Store yang berbelanja, misalnya belanjanya 475.000, uangnya 500.000, maka 25.000 itu akan ditawarkan oleh kasir apakah ini akan diinfakkan. Kalau jawabannya iya, maka langsung diinfakkan 25.000. Kemudian di samping itu, para pelanggan itu juga boleh menambah. Misalnya saya ingin menambah infak saya 100.000, maka juga akan diterima. Nah dengan demikian, ya, uang ini akan selama 2 bulan nih, 1 Juli dengan 31 sampai 30 Agustus ini kami kerjasama. Uang yang terkumpul, kami akan buat uang ini disalurkan untuk program membantu orang-orang miskin atau orang duafa. Nah, tema bidang yang kami tangani saat ini kerjasama dengan Matahari Department Store ini, pertama untuk kesehatan, kedua untuk pendidikan, ketiga untuk lingkungan. Peluncuran program tersebut berlangsung 14 Juli 2012 yang lalu di Matahari Department Store, Pejaten Village, Jakarta Selatan. Peluncuran program ini dihadiri pula oleh Andre Rumantir, selaku Direktur PT Matahari Department Store, dan Nuri Maulida, selaku Duta Infak via kasir Matahari Department Store, serta Ismail Asaid selaku Direktur Dompet Duafa. Kerjasama ini berlangsung untuk kedua kalinya. Donasi ini akan dikelola dan disalurkan melalui program-program yang dijalankan Dompet Duafa. Prosedur infak, setiap kasir akan menanyakan langsung kepada pembeli apakah kembaliannya ingin diinfakkan atau bahkan infak melebihi pembelian. Pada kerjasama pertama, donasi infak yang berhasil dihimpun sebesar Rp583.358.417.
Tahun ini diharapkan akan lebih banyak lagi pelanggan yang berinfak melalui kasir, sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu. Sinergi berbagai pihak merupakan kunci pemberdayaan umat. Partisipasi Anda merupakan wujud nyata program pemberantasan kemiskinan. Kami kabari terus berita pemberdayaan umat untuk Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.